Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan di chapter 4. Nah, ini yang pertama itu ada soal teori. Yang nomor 1, jelaskan apa itu klasifikasi teks, sertakan gambar ilustrasi buatan sendiri. Klasifikasi teks adalah suatu proses untuk mengkategorikan atau mengelompokkan teks atau dokumen ke dalam label tertentu. Contoh, spam filtering sama dengan mengklasifikasikan email atau pesan ke dalam kelas spam dan bukan spam. Nah, di sini ada gambarnya seperti ini. Selanjutnya nomor 2, jelaskan mengapa klasifikasi bunga tidak bisa menggunakan machine learning. Sertakan ilustrasi sendiri. Jadi ada klasifikasi bunga tidak bisa menggunakan machine learning karena setiap spesies bunga yang sama memiliki ukuran yang berbeda, sehingga ukuran bunga tersebut tidak bisa menjadi patokan dalam mengklasifikasikan spesies bunga. Contoh, pada dataset iris, untuk membedakan spesies bunga iris memerlukan panjang petal, lebar petal, panjang sepal, dan lebar sepal. Belum tentu yang memiliki panjang petal, lebar petal, panjang sepal, dan lebar sepal sepersekian termasuk spesies bunga iris saja. Nomor 3 adalah jelaskan bagaimana teknik pembelajaran mesin pada teks pada kata-kata yang digunakan di YouTube. Coba aja jelaskan arti per atribut atau CSP dan sertakan ilustrasi buatan sendiri. Teknik machine learning yang dipakai pada teks yang digunakan di YouTube bisa menggunakan back of force dan random forest. Back of force adalah proses mengubah teks menjadi vektor dengan panjang tetap dengan cara menghitung berapa kali setiap kata itu muncul. Random forest adalah suatu algoritma yang digunakan pada klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Klasifikasi random forest dilakukan melalui penggabungan pohon tree dengan melakukan training pada sampel data yang dimiliki. Seperti ini contohnya. Contoh atribut. Selanjutnya adalah menjelaskan apa yang dimaksud vektorisasi data. Vektorisasi data adalah mengubah data menjadi vektor berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Nomor 5, jelaskan apa itu back of force dengan kata-kata yang sederhana dan ilustrasi sendiri. Back of force adalah proses mengubah teks menjadi vektor dengan panjang tetap dan cara menghitung beberapa kali setiap kata itu muncul. Misalkan kita mempunyai 3 dokumen, to get set in the head, to get with the head. Ini ada contoh kosakata dan hasilnya seperti di bawah ini. Ya, lanjut. Nomor 6, jelaskan apa itu TF-IDF. Ilustrasikan dengan gambar sendiri.
Term Frequency Inverse Document Frequency atau TF-IDF adalah suatu metode algoritma yang untuk menghitung bobot setiap kata yang umum digunakan. Metode ini juga terkenal efisien, mudah dan memiliki hasil yang akurat. Metode ini akan menghitung nilai term frequency dan insert dokumen frequency pada setiap token atau kata di setiap dokumen dalam korpus. Secara sederhana, metode TF-IDF digunakan untuk mengetahui berapa sering suatu kata muncul di dalam dokumen. TF atau term frequency adalah frekuensi dari kemunculan sebuah term dalam dokumen yang bersangkutan. Semakin besar jumlah kemunculan satu term TF tinggi dalam dokumen, semakin besar pula bobotnya atau akan memberikan nilai kesesuaian yang semakin besar. IDF atau Inverse Document Frequency merupakan sebuah perhitungan dari bagaimana term didistribusikan secara luas pada koleksi dokumen yang bersangkutan. IDF menunjukkan hubungan ketersediaan sebuah term dalam seluruh dokumen. Semakin sedikit jumlah dokumen yang mengandung term yang dimaksud, maka nilai IDF semakin besar. Ini salah satu rumusnya, dan ini contohnya. Nah, selanjutnya kita masuk di praktik program. Yang pertama itu buat aplikasi sederhana menggunakan Pandas tetapi format CSV sebanyak 500 baris dan melakukan load ke data frame Pandas. Jelaskan arti setiap baris kode yang dibuat. Nah, di sini ada jawaban di atas, ada codingan dan penjelasannya. Nah, nomor 2, dari data frame tersebut dipecah menjadi data frame, yaitu 450 row pertama dan 50 row sisanya harus beda dengan teman sekelas. Nah, di sini contohnya seperti ini. Nomor 3, praktekkan vektorisasi dan klasifikasi dari data NPM mode 4. Jika 0 maka Katy Perry, 1 LMFAO, 2 Eminem, 3 Shakira. Dengan decision tree, tunjukkan keluarannya dari komputer sendiri dan artikan maksud set keluaran yang didapatkan. Ini ada contohnya. Vektorisasi data konten dari file YouTube. Ini ada. Selanjutnya nomor 4, coba klasifikasikan dari data vektorisasi yang ditentukan di nomor sebelumnya dengan klasifikasi SVM. Tunjukkan keluarannya dari komputer sendiri dan artikan maksud setiap keluaran yang didapatkan. Ini keluarannya itu hasil akurasi dari klasifikasi SVM. Nomor selanjutnya nomor 5, cobalah klasifikasikan dari data vektorisasi yang ditentukan dari nomor sebelumnya dengan klasifikasi decision tree. Ini ada luarannya. Selanjutnya 6, plotlah confusion matrix dari praktik modul ini menggunakan matplotlib. Tunjukkan keluarannya dari komputer sendiri dan artikan maksud setiap keluaran yang didapatkan. Ini seperti ini contohnya. Selanjutnya ini ada juga nih gambar selanjutnya. Ini gambar plot confusion matrix dari klasifikasi decision tree. Selanjutnya, jalankan program cross validation pada bagian teori bab ini. Ini tunjukkan keluarannya, hasil cross validation dan dari klasifikasi decision tree dan klasifikasi SVM. Nomor 8, buatlah program pengamatan komponen informasi pada bagian teori bab ini. Ini keluarannya. Sini ada pengenaan error. Tidak plagiat. Mungkin cukup sekian penjelasan chapter 4 dari saya. Bila mohon kurang dimaafkan, wabillahi taufiq.